Bab 879. Jelaskan secara detail. Semakin memikirkannya dia semakin gelisah, Jerry Yuichi langsung menolak pemikiran tersebut. Tidak mungkin, aku sendiri yang melihat dia sampai dewasa, bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal seperti ini? Bocah tengik, karena kamu tidak ingin bertunangan dengan merlinduanmu, kamu lantas bekerja sama dengan George Kiao untuk membohongi aku. George Kiao. Kakek Yuichi, bagaimana mungkin kami bekerja sama membohongimu? Masalah ini ada hubungannya dengan reputasi, jika bukan hal yang sesungguhnya, bagaimana mungkin kami sembarang bicara seperti ini? Di saat itu, Golden Ye tertawa. Meskipun tertawa, suara tawanya terdengar dingin dan menusuk tulang, tidak ada kehangatan di dalam suara tersebut. Aku sudah tahu kalau kakek tidak akan mempercayainya, oleh karena itu. Ketika suaranya berhenti, ada dua orang yang berjalan masuk dari luar sana, ada seorang pembantu yang ditahan dan ikut berjalan masuk. Pemandangan ini membuat George Kiao mengerjapkan matanya, seolah-olah dia tidak paham dengan apa yang sudah terjadi. Jerry Yuichi memperhatikan pembantu yang dibawa masuk, dan dia tahu kalau wanita itu biasanya selalu menyuguhkan teh, tiba-tiba saja dia paham akan sesuatu. Hanya saja dia tidak menyangka, cucunya bisa segesit ini dalam menyelesaikan masalah. Pembantu itu ditahan oleh dua pria berbaju hitam, setelah melihat orang-orang yang berada di dalam ruangan tersebut, wajahnya ketakutan sampai pucat. Lepaskan aku, kalian lepaskan aku tidak tahu apapun, lepaskan aku. Belum mengatakan masalah apa, reaksinya sudah menjelaskan semuanya. Jerry Yuichi memperhatikan gerak-geriknya yang seperti orang gila, tiba-tiba saja dia merasa mungkin yang dikatakan oleh Golden Ye dan George Kiao adalah hal yang sesungguhnya, merlinduanmu gadis itu sudah melakukan hal rendah dan memalukan. Hanya saja, jika hal seperti ini sampai tersebar di luar sana, reputasi keluarga Duanmu pasti akan rusak karena merlinduanmu. Dia dan keluarga Duanmu memiliki hubungan yang sangat erat, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan merlinduanmu dan reputasi keluarganya rusak begitu saja? Memikirkan hal tersebut, Jerry Yuichi langsung mengatakan, mengapa berteriak-teriak di sini? Kepalaku sakit mendengarnya, cepat bawa dia turun. Setahu mereka, Jerry Yuichi sangat jarang memperlakukan pembantu dengan kasar, dia selalu bersikap hangat pada mereka semua, dia juga tidak pernah merendahkan mereka. Tetapi sekarang pria ini malah mengatakan hal tersebut, itu berarti dia benar-benar khawatir, apalagi dia sepertinya sedang berusaha menjaga hubungan silaturahmi keluarga Duanmu dan keluarga Yuichi. Tetapi bagaimana mungkin Golden Ye membiarkannya? Meskipun Jerry Yuichi adalah kakeknya, tapi ada hal yang harus dibicarakan dengan jelas, dia tidak suka hidup berada di bawah tekanan. Mengapa kakek bersikap tergesa-gesa seperti ini? Dengarkan kata-katanya berikutnya, setelah itu kakek boleh membiarkannya pergi. Jerry Yuichi menarik nafas, setelah itu dia melihat Golden Ye. Mereka berdua beradu pandang, ini adalah pertama kalinya Jerry Yuichi melihat mata Golden Ye yang sangat dingin, saat itu dia sempat mengira Golden Ye tidak menganggapnya sebagai kakeknya. Tiba-tiba saja dia teringat dengan perkataan Hansen sebelumnya. Bagaimanapun Tuan Muda Golden Yuichi adalah cucu yang berhasil Anda temukan kembali dengan susah payah, Anda tidak boleh karena masalah ini membuat hati Tuan Muda Golden Yuichi terluka. Kata-kata ini tiba-tiba saja terngiang di telinganya, dia melihat Golden Ye, tiba-tiba saja dia tidak bisa mengatakan apapun. Dia mengaku semuanya adalah demi kebaikan cucunya ini, tidak ingin cucunya berakhir seperti ibunya, mengapa malah selalu berakhir seperti ini? Apa yang salah dengan yang dilakukannya? Pelayan tersebut terus menangis dan berteriak, Golden Ye kemudian melontarkan tatapan tajam ke arahnya. Tatapan tersebut diikuti oleh aura pembunuh yang sangat kuat, membuat wanita itu segera menutup mulutnya, setelah itu menunduk dan tidak lagi bersuara. Golden Ye tersenyum dingin, coba katakan, semalam bagaimana kamu melakukannya, katakan semuanya dengan jelas. Meskipun kata-kata tersebut diarahkan pada pembantu,
Tetapi matanya memperhatikan mata Jerry Yuchi, seperti ada arus listrik di matanya, tidak mengizinkan siapapun kabur darinya. Setelah mendengar suara Golden Ye, pembantu tersebut langsung gemetar, selanjutnya kakinya lemas dan dia duduk di atas lantai. Beberapa saat kemudian dia mengangkat wajahnya yang dipenuhi oleh air mata mengatakan, "Tuan Muda Yuchi, ampunilah aku hanya terlena sesaat, makanya aku melakukan hal tersebut." Jika dia tahu kalau dia akan tertangkap, dia tentu tidak akan melakukan hal tersebut. Aura yang terpancar dari tubuh Golden Ye benar-benar membuatnya ketakutan. Ketika pria itu melihat ke arahnya, kakinya langsung lemas, mengingat dirinya memasukkan sesuatu ke dalam minuman Golden Ye. Wanita itu merasa nyawanya akan berakhir sampai di sini. Katakan dengan jelas. George Kiao melihat pembantu itu berbicara tidak jelas. Dia maju dan bertanya padanya, "Semalam apa yang sudah kamu lakukan, dan bagaimana akhirnya? Siapa yang menyuruhmu melakukannya? Katakan semuanya dengan jelas. Jika kamu berani berdusta, aku akan..." "Cukup sudah." Jerry Yuchi tidak bisa menahannya lagi dan berteriak membentak. "Dia juga bukan orang bodoh," kata-kata pembantu tersebut, bagaimana mungkin dia tidak memahaminya. Hanya saja dia benar-benar tidak ingin mempercayai Merlin Duanmu bisa melakukan hal seperti itu, jika diteruskan. "Kakek, kamu tidak tega pada Merlin Duanmu." Bibir Goldi Yuchi tersenyum dingin, "Bagaimana denganku? Bagaimana denganku?" Pertanyaan ini langsung mengena di hati Jerry Yuchi, matanya langsung mengecil, dia melihat Golden Ye dan tidak bisa mengatakan apapun. "Apakah aku adalah cucu kakek?" Jerry Yuchi menjawab, "Tentu saja, mengapa kamu malah bertanya seperti itu? Kalau begitu mengapa, cucumu dirugikan seperti ini, kamu malah berbalik melindungi orang luar?" Mata Golden Ye melihatnya dengan seksama, matanya itu terlihat sangat dalam dan tajam. Melihat tatapannya, Jerry Yuchi akhirnya paham, jika masalah ini tidak diselesaikan, sepertinya cucunya ini akan sangat kecewa padanya. "Lanjutkan." Melihat Jerry Yuchi tidak lagi berusaha menghentikannya, Goldi Yuchi tersenyum, mengatakannya dengan dingin. George Kiao kemudian menunjuk pembantu tersebut, "Kamu sudah mendengarnya. Cepat katakan, ku beritahu padamu jangan mengira karena kamu adalah perempuan aku tidak berani memukulmu. Kamu tidak ingin merasakan bagaimana ditinju bukan?" Tidak jelas apakah karena ancaman George Kiao, pembantu tersebut ketakutan sampai gemetar. Segera dia mengatakan, "Aku akan mengatakannya. Aku akan mengatakan semuanya." Benar kalau ini adalah perintah dari Nona Duanmu." Setelah mengatakannya, dia seperti hampir gila, matanya berubah merah, suaranya bergetar mengatakan, "Semalam seperti biasa aku mengantarkan teh ke tempat Tuan Besar dan Tuan Muda Yuchi. Nona Duanmu tiba-tiba saja muncul dan memberikan sebuah bungkus obat padaku. Dia memberiku perintah untuk menuangkan isinya ke dalam cangkir Tuan Muda. Setelah itu dia akan memberiku uang dalam jumlah besar, memberitahuku kalau aku tidak perlu lagi mengkhawatirkan semuanya. Aku takut ketahuan, tetapi Nona Duanmu mengatakan, asalkan aku menyelesaikan hal ini, dia akan segera mengatur orang untuk mengurusku pergi dari tempat ini, dan tidak akan ada yang mencariku." Siapa sangka Merlin Duanmu terluka, rencananya juga gagal, orang yang harus membawanya pergi tak kunjung muncul. Ketika situasi sangat tidak kondusif, dia pun berhasil ditangkap. "Aku sudah mengatakannya, Tuan Besar, Tuan Muda Yuchi, aku tahu kesalahanku. Aku hanya terlena oleh uang makanya aku melakukan hal ini. Bisakah Anda mengampuniku sekali karena aku sudah lama bekerja dengan keluarga Yuchi?" Jerry Yuchi mengerutkan dahinya dan menutup matanya, pria itu kemudian menghela nafas panjang. Bersambung.